Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ceria sekali kalian hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Rizky, buka dalam doa. Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum mulai belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky. Saya akan absensi terlebih dahulu. Alvito, Alif, Izin, Alifia, Afisa, Asisda, Aurel, Dania, Dasono, Hulwa, Humaira, Jaska, Jihan, Kayla, Kanaya, Pesa, Mahdia, Alfiero, Alia, Adam, Arif, Hafiz, Iqbal, Riko, Rizky, Nabila, Radit, Raditya, Rafa, Raihan, Raka, Sakit, Raka Abila, Ratu, Rizka, Rizal, Syifa, Windy. Oke, baik, terima kasih. Yang sakit berarti satu, yang izin satu orang ya. Kita itu harus punya pedoman. Jadi kalau kita nggak punya pedoman, kita seperti kehilangan arah. Untuk menjadi suatu bangunan yang kokoh, untuk menjadi tinggi, kita itu harus punya fondasi. Sebelum menjadi orang sukses, kalian harus melewati berbagai rintangan, tantangan, godaan. Kalian akan berhasil melewati itu kalau kalian punya fondasi yang kuat. Kalau fondasi kamu adalah nilai-nilai agama, jalankan nilai-nilai agama sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Kalau fondasi kamu adalah nilai-nilai yang ada di dalam keluarga, maka ikuti apa yang menjadi aturan-aturan keluarga. Iya, baik. Untuk materi hari ini kita akan berbicara tentang norma dalam masyarakat. Apa saja yang menjadi norma di dalam masyarakat, nanti akan kita bahas. Pokok bahasannya adalah yang pertama norma dan jenisnya, kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam norma yang berlaku, yang ketiganya pelanggaran norma yang terjadi dalam masyarakat, kemudian upaya penyelesaian pelanggaran norma dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu peserta didik menganalisis dengan mengamati, menyesuaikan dan menampilkan pelaksanaan norma dan aturan, hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam konstitusi dan norma yang berlaku. Kedua adalah peserta didik menemukan, mengoreksi dan melaporkan pelanggaran norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana kondisi di dalam masyarakat terkait pelanggaran norma ini tadi, itu kalian temukan, kalian koreksi, dan kalian laporkan. Lanjut, kita masuk ke mengamati hak dan kewajiban warga negara dalam norma yang berlaku. Ini gambar pertama apa? Indonesia disoroti dalam kebebasan beragama. Berarti ini masuk norma apa? Norma agama. Di dalam agama kita diajarkan untuk menghormati agama yang lain, beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Gambar yang nomor 2 ini berkaitan dengan norma apa? Siapa yang bisa jawab? Oke, Kayla, norma apa, Kay? Norma kesusilaan. Oke, kenapa kamu mengatakan nomor 2 ini adalah norma kesusilaan, Kay? Nah, itu berkaitan dengan hati nurani. Hati nurani, gimana tuh maksudnya? Jadi kan kita kayak ngembaliin dompet orang lain gitu, berarti karena kita ada rasa kasihan sama orang itu gitu. Ya, tepuk tangan buat Kayla. Oke, ini berkaitan dengan hati nurani. Kenapa ini berkaitan dengan hati nurani? Contoh, Kayla, sudah ambil saja itu dompet. Lumayan buat nonton di bioskop, buat beli boba. Enak tuh, udah ambil aja. Tapi sisi baiknya Kayla itu pasti bilang, ayo kembalikan saja itu dompet, itu bukan punya kamu, itu bukan hak kamu. Iya nggak sih? Benar nggak? Benar. Jadi kalau misalkan kamu dengerin suara hati nurani kamu, maka dompet ini akan kamu kembalikan. Tapi kalau dompet ini kamu masukkan ke kantong kamu sendiri, maka melanggar norma kesusilaan. Gambar nomor 3, siapa yang bisa kasih contoh? Salim sama orang tua. Oke, yang jawab tadi adalah Iqbal. Bal, ini salim sama orang tua, berarti berkaitan dengan norma apa, Bal? Kesopanan. Kesopanan. Oke, ada nggak anak yang nggak sopan sama orang tua? Ada. Contohnya? Melawan orang tua. Tapi apakah norma kesopanan itu hanya kepada orang tua kandung? Enggak ya, pasti ke semua orang ya. Semua orang kita juga harus sopan. Teman kita, orang yang lebih tua terutama ya, itu harus sopan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Sekarang kita masuk ke gambar nomor 4. Nomor 4 ini berkaitan dengan norma hukum. Nah, ini apa maksud dari nomor 4? Siapa yang bisa jawab? Arisa. Oke, Riz, coba jelasin, Riz. Tidak mau bayar pajak.
Dia kayak lari dari apa yang harusnya dia lakuin. Oke, kewajibannya ya. Betul. Betul. Warga negara membayar pajak. Yes. Terima kasih Arista, tepuk tangan buat Arista. Oke, jadi kewajiban warga negara itu salah satunya adalah membayar pajak. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat tidak mau bayar pajak. Melanggar norma hukum. Iya, kita akan mengamati kasus yang terjadi di dalam masyarakat, fakta-fakta yang terkini dan terbaru di dalam masyarakat melalui Instagram. Jadi kita memanfaatkan sosial media sebagai media pembelajaran juga. Oke, yang pertama adalah kasus Ferdinand Sambo, kemudian kuntilanak merah ini ada yang tahu nggak ini apa? Nggak ada yang tahu? Serius? Kuntilanaknya warna merah loh. Itu maksudnya kali. Jadi katanya kuntilanak merah ini digunakan untuk ilmu goib gitu. Ini melanggar norma apa? Norma agama. Karena kan pada dasarnya kita percaya kepada Tuhan. Nah ini yang lebih parah nih. Ditabrak lalu dibuang ke Sungai Serayu. Yang melakukan ini berarti apa? Nggak punya hati nurani ya. Ini berarti melanggar norma apa aja dia? Norma hukum satu, terus norma kesusilaan karena nggak punya hati nurani. Sama norma agama. Norma agama kan ada ajaran untuk tidak membunuh dan lain sebagainya ya. Maksudnya kalau ditabrak pun ya tanggung jawab. Karena kan harus ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Ini terkait masalah-masalah yang kita temukan dengan memanfaatkan Instagram. Kita akan masuk kepada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini tema yang harus kita bahas adalah apa pelanggaran norma yang terjadi dalam masyarakat, lalu bagaimana upaya penyelesaian pelanggaran tersebut. Tahapannya seperti apa? Yang pertama adalah bentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Kemudian cari dan kumpulkan informasi, temuan bentuk pelanggaran norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, diskusikan di dalam kelompok masing-masing apa penyebab dari pelanggaran norma tersebut. Nah, penyebab pelanggaran norma tersebut bisa kalian cari melalui apakah temuan secara langsung atau melalui sosial media. Kemudian apa dampaknya dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Hasil diskusi kalian itu kalian susun dan kalian presentasikan. Kemudian hasil presentasi akan ditanggapi oleh kelompok lain. Pada intinya, pelanggaran yang kalian temukan di dalam masyarakat itu kalian analisa. Apa yang harus dianalisa? Dampaknya, penyebabnya, dan upaya penanganannya atau upaya penyelesaiannya. Nama-nama kelompok sudah dibagi, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kemudian nanti kita akan presentasi. Oke, bisa ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita langsung bergabung ke tempat duduk kelompok masing-masing. Silakan. Iya, baik. Anak-anak ada yang kesulitan nggak untuk diskusinya? Oke, Humaira mau tanya gimana? Nah. Kita analisin ini ya penyebabnya, terus upaya sama dampaknya. Iya, betul. Jadi pada intinya adalah kalian hanya cari atau temukan di sosial media masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, kemudian pilih satu yang memang kalian tertarik untuk kalian ulas. Nah, setelah kalian tertarik mengulas kasus tersebut, kasih tahu kasusnya apa, kemudian dia penyebabnya apa, dampaknya apa, dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Jadi analisis menurut diskusi kelompok kalian. Seperti itu ya. Oke, sama-sama Humaira. Di sini ada kesulitan untuk diskusi kelompoknya? Nggak ada, aman? Temuan masalahnya udah dapat? Kasusnya kasus apa? Norma agama. Oke, pelanggaran norma agama ya. Oke, dari kelompok ini pelanggaran apa? Norma kesusilaan. Udah dapat kasusnya? Kasusnya tentang diskriminasi. Oke, nanti kita diskusikan sama-sama ya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung presentasi. Saya akan minta satu kelompok yang siap untuk maju ke depan untuk presentasi. Silakan, kelompoknya siapa? Kelompok siapa yang mau maju lebih dulu? Oke, kelompok Adam. Norma kesusilaan. Ya, silakan Adam dan teman-teman, Kanaya dan teman-teman maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, untuk yang lainnya, nanti pada saat teman kalian presentasi, kalian mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan bertanya ya, Nak ya. Silakan memberikan tanggapan dan memberikan pertanyaan. Baik, anak-anak semuanya, sekarang coba kalian lihat buku cetak menjadi referensi kalian juga. Nanti untuk pembahasan terkait kasus pelanggaran norma, lihat halaman 77, 78, sudah? 77, 78, 79, lihat di buku PPKN-nya. Ini menjadi referensi kalian dalam pengerjaan diskusi kelompok. Silakan bukunya dibaca sebagai bahan referensi dalam penyelesaian kasus yang sudah kalian temukan di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bella dan pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andoni dan di samping saya ada Hai, Hana Fadia, ASN 29. Muhammad Sis dari ASN 24.
Syifa Wirama, Absen 35. Biasanya absen 8. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sosial sehari-hari. Itu artinya norma kesusilaan menjadi salah satu kodrat manusia. Norma kesusilaan berfungsi menjadi pedoman hidup untuk membatasi gerak manusia. Diskriminasi dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia dan banyaknya stereotip negatif atau yang dapat disebut sebagai prasangka yang didasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik perilaku orang lain tentang kelompok tertentu. Oke, upaya penyelesaian terhadap pelanggaran norma kesusilaan dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Membiasakan diri untuk tidak mudah menilai orang lain dari penampilan luar saja. Menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusia masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih pada audiensi yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada salah kata atau kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Vian, bahaya bullying terhadap korban. Di sini saya akan menjawab bahaya bullying bagi korban itu yang sangat utamanya, bullying itu dapat menyebabkan rasa traumatis terhadap korban. Korban jadi trauma, bisa trauma parah atau bahkan seumur hidup masih mengingat kegiatan bullying itu yang dilakukan kepada korban. Selain itu, korban juga susah beradaptasi pada orang lain karena memiliki rasa trauma. Dan yang terakhir, korban itu juga bisa digolongkan sebagai orang yang introvert karena takut akan pergaulan sosial. Baik, sekian untuk kelompok 4. Dan pertanyaan pada ini adalah mereka membahas tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu berkaitan dengan hatimu berani. Kalau misalkan dia punya hati nurani, pasti mereka akan merasa bersalah kalau misalkan dia melakukan tindakan yang tidaklah wajar dan bullying. Sebagai orang yang punya hati nurani, ketika kalian menjadi teman sama kalian sendiri, kalian pasti merasa bersalah nggak? Akhirnya, pasti merasa bersalah tidak? Pasti, karena kita adalah manusia yang punya hati nurani. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Baiklah anak-anak, untuk penilaian, untuk menambah nilai pengetahuan kalian, nanti akan saya berikan soal. Soalnya itu adalah pilihan ganda yaitu tentang elemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang khususnya norma sosial. Nanti kalian akan mengerjakan dan mendapatkan linknya melalui Google Classroom. Nah, ini Google Classroom 10.8. Nanti kamu join ke sini, silakan join sekarang, buka HP-nya, kemudian buka Google Classroom-nya, masukkan kodenya ini 2RWNS55. Nah, kalian join ke Google Classroom. Setelah itu nanti akan saya share untuk link Google Form sebagai bentuk penilaian harian tentang norma sosial. Tentunya dalam penilaian harian ini ada soal yang mudah, soal yang sedang, dan ada soal yang sulit. Silakan nanti masing-masing kalian mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimalnya. Oke, kamu ada kesulitan? Nggak ada? Kamu ada kesulitan atau tidak? Nah, silakan join, masuk, bergabung. Kalau sudah bergabung, kalian tinggal klik nanti di bagian password, ya, bagian assignment. Sudah, nanti akan ibu create lagi di sini, quiz assignment. Nanti tinggal kalian cek linknya apa, oke? Nah, isi nama lengkap, nomor absen, kemudian nanti bentuk pilihan gandanya seperti ini. Nanti kita akan kasih tahu kamu kelas berapa, dan selanjutnya, oke ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah. Anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang norma dalam masyarakat. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Intinya, norma itu ada berapa tadi? 1, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Semua norma ini harus sejalan seimbang nggak kita laksanakan? Harus ya. Jadi sebagai warga negara yang baik, sebagai umat beragama yang baik, sebagai anak yang baik, sebagai pelajar yang baik, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat. Kalian juga harus mampu berpikir kritis ataupun mengevaluasi ataupun mengoreksi kalau ada beberapa kesalahan-kesalahan yang kalian temukan. Contohnya, ada teman kalian yang melakukan bullying misalkan, maka wajar nggak kalau kalian mengingatkan teman kalian supaya tidak melakukan bullying? Wajar. Bagaimana perilaku kita di masa yang sekarang itu akan mencerminkan masa depan kita. Jadi upayakan kalian punya karakter yang baik dan berintegritas. Baiklah, sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kehidupan kita di masa yang akan datang. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya meminta Humaira untuk menutup di dalam doa. Silakan Humaira. Hai teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran PKN pada hari ini, langkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Humaira. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya.